aja. Iya beneran. Lah, Apaan sih? workshop apaan? Gue cerita ke lo. Alhamdulillah, amin. Terima kasih teman-teman yang udah pada datang. Sumpah jujur ya, gua ngundang kalian itu cuma buat makan, bukan buat kerja. Tapi kalau kalian nyalain kamera terus wawancara, ya bagus juga sih buat promo gua. Terima kasih pokoknya. 1 tahun gue dan Ririn bikin usaha roti goreng, terus juga nasi goreng, mie goreng, sampai nasi dengan lauk pauknya yang ada di dalam. Di tengah pandemi, usaha kemarin cukup berat banget, struggling banget dengan protokol kesehatan yang memang harus dipatuhi sama semua teman-teman yang punya usaha di bidang sama kayak gua ini. Mulai dari ada level-levelan, nggak boleh orang datang dine in, sampai pelan-pelan sudah mulai membaik sekarang. Alhamdulillah kita masih bertahan dan sekarang kita udah 1 tahun dagang nasi goreng dan lain-lainnya. Semoga bisa menyebar lagi usaha kita di daerah-daerah yang lain, supaya semua teman-teman nggak cuma bisa ngeliat instastory gua atau postingan gua, tapi juga bisa merasakan. Ini kenapa kamu kecimpung dalam dunia kuliner nih? Ya mungkin karena gua dan Ririn suka makan, dan Ririn juga backgroundnya dia punya usaha kuliner juga sebelumnya atau F&B, dan gua juga akhirnya setelah kita menikah akhirnya kita bikinlah nasi goreng ini, Jamilos, seperti itu. Jadi daripada kita makan tempat lain, ya kita makan di warung kita sendiri aja. Antara hemat sama pelit beda-beda tipis ya. Ini kan kali ini juga kan di dalam dunia kopi, sedangkan Yes. yang itu makanan mungkin chemistry-nya itu seperti apa di dalam hubungan? Iya itu dia, jadi artinya ada pengalaman, ada jam terbang, ada ilmu yang masing-masing udah pernah kita pelajari dari pengalaman itu. Ya akhirnya kita kenapa enggak kita terusin aja nih bidang yang kita tekunin kemarin gitu. Jadi daripada kita beralih ke bidang yang lain yang belum tentu kita paham, atau mungkin kita mulai lagi dari nol, jadi ini kita istilahnya nggak dari nol banget lah gitu. Kita mulai, tapi dengan pembelajaran yang sudah ada ya. Jatuh bangun saya di bidang kuliner juga saya punya ada gitu. Dulu pernah bikin A, B, C, tapi belum bisa jalan, dan alhamdulillah sekarang bersama Ririn usaha yang saya inginkan dan kita sama-sama buat, saya dan Ririn, bisa jalan. Bang, mungkin di podcast dan Mananda bahwa kali itu rumah tangga Bang itu mungkin dengan Mbak Ririn juga akhirnya ketemu tuh banyak perjalanannya. Banyak. Mungkin sampai akhirnya menemukan Mbak Ririn seperti apa sih? Ya nggak tahu ya, rahasia ilahi itu nggak akan pernah tahu gitu sampai kita ngejalaninnya. Dan ternyata Tuhan tuh punya rencana sama gue dan Ririn untuk kita dipersatukan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan dari pengalaman dan yang dulu-dulu yang udah pernah kita lalui, semoga kesalahan-kesalahan yang di masa lalu tidak terjadi lagi, dan kita bisa menjalankan rumah tangga ini secara seru, secara bahagia terus, dan diberikan kemudahan dan kelancaran, keberkahan juga. Kan dari sebelum karena teknisnya sangat melekat nih Mas Ibnu dari usaha dan lain-lain, seperti apa sih? Iya ya, nggak tahu nih sama Ririn tiba-tiba ternyata jujur kita pacaran baru 3 bulan terus langsung nikah. Terus pas ngejalanin rumah tangga kesini ya banyak kesamaan. Kita suka makan, kita suka pedas, kita lebih suka makanan yang asin ketimbang yang manis. Terus punya background usaha F&B sama-sama. Jadi ya udah, yang mungkin itu teman-teman nganggapnya itu adalah chemistry. Terus suka adventure juga, suka traveling juga, ya jalanin aja. Berarti ini emang rezeki yang dikasih sama Tuhan buat gua dan juga buat Ririn. Ada omongan untuk menambah omongan nggak sih Mas? Omong-omongan udah sering banget, capek juga dijawabnya nih lama-lama. Nggak ada. Cuma tapi yang jelas kita lebih nambah titik untuk Jamilos ngomongan. Nah gitu ya. Udah, makan dulu, makan. Mereka juga katanya pembekah berdoa untuk bisa balik lagi hubungannya dengan Dovin mungkin seperti Iya. apa? Mungkin spill. Ya alhamdulillah kemarin doa saya dan Ririn diijabah, dan alhamdulillah juga
hubungan saya dengan anak saya, dengan Dovin, Ririn juga sangat bagus. Sudah mulai sudah bersama lagi, senang banget pokoknya. Apakah itu jadi titik terendah Mas itu pada saat itu mungkin? Waduh, nggak tahu ya. Saya soalnya hidup saya juga masih banyak. Saya nggak tahu ntar ada titik-titik yang lain atau enggak. Tapi yang jelas setiap manusia pasti nggak ada yang mau untuk berada di titik terendah. Oh udah dong, udah aman. Wow, seru lah pokoknya. Dan Dovin tuh paling nggak suka masuk kamera di foto-foto. Jadi buat teman-teman yang suka nanya, kok nggak pernah difoto, nggak pernah diposting, itu pun kalau mau candid ya fotonya atau mungkin postingnya. Jadi emang bener-bener anaknya ya mungkin anak laki-laki kayak gitu kali ya. Jadi media sosialnya dia juga nggak rame-rame banget, nggak ada dia juga posting foto, jarang. Balik hubungan Mas itu dulu yang sempat retak kan, Mas juga terbukti menjadi papa yang baik, ya mungkin. Ya alhamdulillah Yaya menerima saya sebagai papa sambungnya, dan saya alhamdulillah juga dikasih Yaya, seneng banget. Udah ya teman-teman, udah habis tuh makan. Kasihan ntar ada tamu gue yang pada mau dateng. Ya udah. Ini tiba-tiba banyak banget. Enggak. Jangan. Iya, aku itu memang hobi makan dan hobi masak. Alhamdulillah ya, maksudnya karena Jamilos ini kan lahir di zaman pandemi. Jadi aku juga nggak nyangka ternyata sampai saat ini kita masih bisa bertahan. Terus yang suka sama Jamilos, nasi goreng ini juga alhamdulillah banyak gitu. Ternyata yang suka juga semakin hari semakin bertambah omset kita gitu loh. Jadi happy banget, makanya kita bikin syukuran ini untuk keluarga dan sahabat terdekat. Dan kebetulan teman-teman wartawan juga pada datang. Struggle-nya apa sih Kak mungkin dalam menghadapi usaha FNU? Apa? Struggle-nya waktu awal-awal pandemi kita bikin makanan kan orang nggak bisa dine in kan. Jadi rada-rada susah gitu loh. Struggle-nya ya pasti kita harus banyak-banyak promo. Itu paling penting sih. Yang paling penting pembelinya sebenarnya, karena kan orang-orang juga nggak semua keadaannya pada saat pandemi itu keuangannya baik-baik. Jadi yang memilih beli makanan di luar kayaknya lebih sedikit dibandingkan makan di rumah gitu loh. Kak, ini kan chemistry Kakak sama Kak Ibu kan semakin hari semakin kian melekat nih Kak. Masa sih Mbak? Bisa aja. Seperti apa nih Kak? Apa? Chemistry-nya semakin hari semakin terlihat. Ya alhamdulillah. Karena kan kita memang kalau di flashback lagi kita pacaran cuma 3 bulan terus kita menikah. Jadi sampai saat ini pun kita menganggap ini pacaran dan PDKT. Jadi mungkin dilihatnya kayak gitu kali ya, chemistry-nya bisa dekat karena kita ngerasanya masih kayak pacaran aja gitu. Mungkin update ngomongan nih Kak, seperti apa mungkin mau nambah lagi. Kita mau fokus dengan yang sudah ada. Kemarin sempat ngobrol nih Kak, ketemu sama akhirnya doanya kejabah. Iya. Hubungannya sudah baik. Iya. Alhamdulillah, apa yang Ibnu inginkan, apa yang Ibnu doakan selama ini diijabah sama Allah. Langsung diperbaiki hubungannya, dan aku sebagai istrinya juga ikut senang. Alhamdulillah. Sudah ketemu kamu dengan Ibu main-main? Sudah ketemu, udah makan bareng, udah jalan juga. Hari ini kan menemani Kak Ibu di titik terendahnya dia mungkin. Itu seperti apa nih Kak? Hah? Seperti di titik terendah Kak Iya, Ibu. kita memang udah janji di saat kita memutuskan untuk menikah, apapun yang kita hadapi dan dalam keadaan apapun kita insya Allah harus bareng-bareng terus. Iya. Tapi sekarang hubungan Ibu dengan Dovin masih sering cecetan Kak? Iya. Tapi aku nggak pernah lihat sih chatnya apa, yang pasti mereka selalu keep contact terus. Mas. Aduh, kan udah ya Mas ya. Kalau itu jangan deh, aku nggak mau ikutan. Pokoknya aku doakan semuanya yang baik-baik aja. Iya, Mas, kamu jangan dia dong, Mas. Takut itu sensitif loh. Kan aku ada ikut-ikut. Iya. Oh, jangan ya. Untuk dia dan Adil mungkin kan? Dea dan Adil. Hai Dea dan Ajil, happy wedding ya. Semoga bahagia terus, sehat. Pokoknya aku doain semoga sama lah. Kasih Karin ini. Iya.
kita mau ngobrol. Aku